Namun baru saja dimulai, mereka berdua dipanggil oleh ayahnya. Sesampainya di sana, ayahnya melihat tangan Carmilla yang memakai sebuah gelang, dan Carmilla bercerita bahwa Lisbeth lah yang membuatkannya. Ketika ayahnya meminta Carmilla untuk duduk di pangkuannya, entah apa yang terjadi, tiba-tiba Lisbeth menarik Carmilla dan mencoba melarikan diri dari tempat itu. Namun sayang, ternyata mereka berada di atas gedung dan jauh dari pemukiman. Lalu ayahnya pun datang. Karena Carmilla takut, ia lebih memilih untuk menghampiri ayahnya. Sedangkan Lisbeth, ia malah menjatuhkan diri. Come to your father. Both of you. Lalu ia pergi menjauh dari tempat itu, dan film pun dimulai. Beberapa tahun telah berlalu, kini Sin berpindah kepada CAO yang bernama Peter yang baru saja menghajar istrinya. Lalu kemudian lampu padam dengan sendirinya. Ketika Peter mencoba memeriksa sekitar, ternyata ada seorang wanita. Ia adalah si Lisbeth bocil di awal scene tadi. Dia menghampiri Peter karena ia mendapatkan kabar bahwa Peter telah menghajar dua pelacur. Lisbeth pun sempat memasang jebakan sehingga si Peter tergelantung. Di sini Lisbeth membongkar semua kebusukannya si Peter. Salah satunya dengan sebuah video yang menayangkan bahwa Peter sedang mengadu liang cipapang dengan istri Mr. Chen, yakni dia adalah seorang bos yang membiayai seluruh aset perusahaan yang sedang dikelola oleh Peter, dan hal itu terjadi selama bertahun-tahun. Lalu Lisbeth mengambil HP milik Peter dan bermaksud untuk mengambil seluruh uang yang ada di dalam rekening. Namun uang itu akan Lisbeth gunakan untuk membiayai dua pelacur yang telah Peter hajar sebesar 20%, dan sisa dalam rekeningnya akan ditransferkan kepada istrinya si Peter. Lisbeth pun menyuruh istri Peter untuk pergi bersama anaknya, lalu Peter diancam jika ia mencoba menghubungi istrinya lagi, maka video tadi akan Lisbeth kirim kepada Mr. Chen. Sebelum Lisbeth pergi, ia sempat menyetrum titik Peter hingga ngompol. Singkat waktu, Sin berpindah di kediaman Lisbeth dan terlihat dia sudah melakukan hubungan dengan teman wanitanya itu. Tak lama kemudian, Lisbeth mendapat telepon dari rekannya bahwa ada klien yang membutuhkan bantuannya. Tanpa berlama-lama, Lisbeth langsung menghampiri kliennya itu. Ia bernama Franz Balder. Ia adalah seorang programmer yang menciptakan sebuah software yang bernama Firewall, yaitu suatu program yang mampu mengendalikan seluruh kode nuklir di seluruh dunia yang dikembangkan untuk NSA. Franz ini tidak ingin programnya itu terkenal dan jatuh ke tangan orang yang salah, karena akan sangat berbahaya. Maka dari itu, Franz menyuruh Lisbeth untuk menghack semua komputer milik Agent Edwin yang bekerja di NSA. Setelah mendapatkan data-datanya, Lisbeth pun pergi. Namun jangan salah, ada seseorang yang memperhatikan mereka lewat CCTV, dan tanpa ia sadari orang itu membututinya. Sin berpindah kepada Agent Edwin yang mendapatkan notif bahwa komputernya dikendalikan oleh orang lain. Seketika itu, Edwin panik dan mencoba merestart seluruh server di sana. Namun sayang, file yang diincar oleh Lisbeth pun telah selesai tercopy. Namun, agen itu tidak tinggal diam. Ia pun melacak keadaan Lisbeth yang berada di negara Swedia. Karena penasaran yang tinggi, Lisbeth mencoba membuka software itu. Namun tidak sembarangan orang dapat mengaksesnya. Software itu pun mempunyai kunci yang hanya diketahui oleh pihak NSA, atau bahkan hanya Franz yang dapat membukanya. Ketika ia sedang berendam, ia bermimpi bahwa ia melihat Carmilla, saudara perempuannya itu, berada di dalam kantung oksigen. Kejadian itu membangunkan Lisbeth dari tidurnya, seakan memberikan isyarat bahwa bahaya sedang mengintainya.
Dan benar saja, sekelompok pemuda memasuki kamarnya untuk mengambil laptop milik Lisbeth. Dan salah satu dari mereka memasang alat peledak di sana. Lisbeth yang melihat bahwa mereka sudah pergi, ia pun keluar dan memastikan semua telah aman. Namun ia melihat bahwa laptopnya telah dicuri, dan jam itu pun berdering mengakibatkan ledakan hebat. Scene berpindah kepada Franz dan anaknya yang sedang menunggu Lisbeth untuk mengambil firewall. Namun karena kejadian tadi yang mengakibatkan Lisbeth pingsan dan susah untuk dihubungi, Franz pun menyangka kalau si Lisbeth ini mengambil kabur firewall. Lalu kemudian, Franz menghubungi seorang wakil direktur Swedia Security Service yang bernama Gabriel Grant. Dia telah membantu menyembunyikan Franz dan anaknya dari Amerika ke Swedia. Dia akan membantu mendapatkan firewall dan menangkap Lisbeth karena mereka yakin program firewall dibawa kabur. Scene kembali kepada Lisbeth yang sedang sibuk mencari informasi tentang wajah si pencuri. Dan ia sempat melacaknya, namun karena pria itu menggunakan topeng, wajah dia pun tidak terdeteksi. Mendengar polisi menghampiri tempat itu, Lisbeth mencoba kabur dari sana. Di sini akhirnya aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Singkat waktu, Lisbeth menemui mantan kekasihnya, yakni seorang jurnalis yang bernama Michael. Di sana Lisbeth curhat tentang kejadian yang baru saja dia alami, dan ia meminta bantuan kepada mantannya itu untuk melacak orang yang ada di CCTV tadi. Want me to help you find the ghost? You're good at that? He's the man who stole it from me before I became a background. Kemudian, Scene berpindah kepada agen NSA yang sampai di bandar Swedia. Namun perjalanannya dia dihentikan oleh bawahannya si Gabriel untuk meminta keterangan soal penyerangan di kediaman Lisbeth. But I'm here to tell you that that's my job, not yours. Gabriel menuduh bahwa itu adalah anak buahnya si agen, padahal memang ada pihak ketiga yang menginginkan firewall tersebut. Karena suasana semakin tegang, Edwin pun langsung menghampiri TKP. Sesampainya di sana, ia tidak menemukan apapun selain nama wanita yang pada saat itu bersama Lisbeth. Hello, Lisbeth Salmon. Scene berpindah kembali kepada Lisbeth yang menghampiri kediaman temannya. Ia pun mengirimkan foto pelaku kepada mantan kekasihnya itu. You stole this from him since you missed the drop-off. Singkat waktu, Lisbeth tinggal di dekat kediaman Franz untuk mengawasinya dari serangan musuh dan memasang sebuah kamera kecil untuk mengintainya. Lain halnya dengan mantan kekasih Lisbeth yang sedang memberitahu kepada Gabriel bahwa bukan Lisbeth lah yang mencuri data firewall. It's the man you should be after, not Salam. Ia menjelaskan ada pihak lain, namun dia tidak percaya dan malah pergi begitu saja setelah melihat seorang wanita melewatinya. Now if you'll excuse me. Lalu Mike tidak sengaja melihat si pelaku itu memiliki tato laba-laba. Dan ia langsung memberitahu kepada rekannya. Tak lama, ia pun mendapatkan informasi tentang tato tersebut. Ia menghampiri seorang kasir kasino mantan fotografer yang memiliki tato yang sama. Milos? Namun karena ia terlalu kepo dengan orang yang ada di foto, dia pun mendapatkan siksaan hingga wajahnya tampak barare. What makes you think that? Your tattoo. Pria itu pun memberikan saran kepada Mike untuk menghentikan pencarian orang tersebut karena terlalu berbahaya. This is what you get when you try to fuck with the spiders. Pria itu menyebut nama pria yang ada di foto dengan sebutan Otra Vitel. If you want to keep that pretty face and stop asking about it, call him the Otra Vita. He's the worst of them. Setelah cukup mendapatkan informasi, Mike pun kembali pulang. Scene berpindah kepada si agen yang sedang mencari kekasihnya Lisbeth di sebuah klub malam. Ia bermaksud untuk mencari keberadaan Lisbeth sekarang dengan mengambil HP wanita itu dan berpura-pura mengajak Lisbeth kencan. Yeah, she did. Namun di sini Lisbeth tidak sebodoh yang dia kira. Ketika suatu pagi Edwin menghampiri kediaman Lisbeth, ia dikecohkan dengan tipuan yang Lisbeth telah rencanakan bersama kekasihnya. Kemudian ia menukarkan HP sehingga agen itu salah melacak tempat tinggal Lisbeth. Sementara di kediaman Franz, ada seseorang yang menyelundup masuk serta menghabisi seluruh petugas di sana.
Lisbeth yang mengetahui itu pun segera memeriksanya, namun tiba-tiba penjahat itu memergoki Lisbeth. Mereka pun akhirnya diaradu. Di sini Lisbeth pun harus kalah ketika obat penenang itu disuntikan. Dan naas, Franz harus meninggoy dengan tembakan yang diarahkan oleh sang pelaku menggunakan tangan Lisbeth. Di sana pelaku itu pun kabur membawa anak Franz. Sedangkan Lisbeth yang mencoba untuk sadar, ia pun menghirup obat sehingga efek obat penenang tadi pun bisa ternetralisir. Dengan cepat ia pun menyusul sang pelaku. Dari jarak kejauhan, Lisbeth mencoba menghack sistem yang ada di dalam mobil sang pelaku, dan itu pun berhasil menghentikannya. Tanpa berlama-lama, ia langsung mengajak si bocah itu kabur. Namun sang pelaku tersadar serta menembak Lisbeth yang mencoba untuk kabur. Dengan akalnya yang cerdas, Lisbeth memotong jembatan tersebut sehingga mobil itu tidak bisa mengejar Lisbeth. Dan dia pun bertemu dengan seorang wanita, yakni dia adalah Carmilla, saudara perempuannya. Kini kelompok psikopat ayahnya itu telah berada di genggaman Carmilla, dan dia menyebut kelompoknya itu dengan panggilan Spider. Scene berpindah kepada Edwin yang kepo terhadap kejadian yang menimpa Franz. Ia pun menemukan kamera kecil milik Lisbeth yang menayangkan pembunuhan petugas polisi. You're done crashing around my city like a wild bull. Namun aksi itu diketahui oleh Gabriel dan kemudian agen itu ditangkap dan akan dikembalikan ke Washington. Karena seorang agen NSA tidak ada hak sama sekali untuk mencampuri segala urusan yang ada di Swedia. Arrest him. Send him back to Disneyland. Done crashing around my city like a wild bull. Scene berpindah kepada Lisbeth dan Aegis. Kini mereka berada di tempat yang aman dan jauh dari permukiman. Di sana Lisbeth mengajak Aegis untuk main catur sekalian ia bernostalgia pada saat bersama Carmilla. Shouldn't think of him anymore. Kemudian Lisbeth memberikan sebuah pin catur yang di dalamnya terdapat GPS kepada Aegis. Lalu Mike datang dan menceritakan semuanya yang ia dapat mengenai jaringan Spider yang dipimpin oleh Carmilla kepada Lisbeth. It's her. I know. We need to talk. She worshipped that pig. Every one of them seems to link back to Camila Salamne. Di sana mereka merencanakan untuk membawa Aegis ke Amerika. Namun Mike bingung bagaimana cara mereka menyelundupkannya. Namun tidak bagi Lisbeth, wanita super ini selalu mempunyai cara untuk aksinya itu. Ia akan memanfaatkan agen Edwin untuk membawa Aegis pergi dari Swedia. Dengan segera ia bergegas menghampiri agen Edwin yang telah diamankan petugas di bandara. Without him, they have nothing. Dengan cerdiknya ia menyamar lalu meninggalkan koper yang ia bawa, sehingga petugas di sana membawanya ke ruangan untuk diperiksa. Dan ketika ia buka, ternyata di dalamnya terdapat beberapa mainan wanita dan satu HP Android yang tanpa petugas sadari bahwa HP itu adalah kode akses untuk mengelabui para petugas serta CCTV. Dengan mudahnya, Lisbeth menghack sistem di sana dan membebaskan agen Edwin. Dia pun mengambil barangnya yang berada di tempat sampah dan langsung terhubung dengan Lisbeth. Let it go. Go find the wanted. Dan di sini tawar-menawar pun berlangsung. Lisbeth akan menyelamatkan agen itu dengan jaminan agen Edwin harus membantu. Akhirnya mereka pun terbebas dari kejaran petugas di sana. Take the kid back to the US, or it stays locked. Because there is no firewall. You have to let it go. I need you to get him back to the US and make sure that he's safe. Have my word. Sementara itu, agen Edwin diungsikan terlebih dahulu di kediaman Fregu tempat si Lisbeth. Sementara ketika Lisbeth akan pulang, ia di sana bertemu dengan Carmilla. Why do you make yourself so ugly, Vicky? The boy's secure.
dan ia pun melihat Mikey sudah babak belur tak berdaya. Listen, a client is willing to pay us a lot of money for this. Ketika mereka akan dieksekusi, Lisbeth berhasil lolos dari serangan sang pelaku. Setelah kejadian itu, Mikey dan Lisbeth menghampiri Freju serta Edwin untuk merencanakan misi selanjutnya. Mereka pun melihat bahwa Aegis sedang dibawa ke suatu tempat, yaitu rumah kediaman Carmilla. Home. Is that August? You know, a little birdie told me. Scene berpindah kepada Mikey yang menghampiri Gabriel untuk meminta bantuan menyelesaikan masalah ini. Mereka pun langsung bergegas mengumpulkan tim melakukan penyerangan terhadap Carmilla. Tetapi di dalam mobil, Mikey akhirnya mengetahui rencana busuk Gabriel. Ternyata ia bergabung dengan Carmilla untuk mendapatkan firewall itu. You're the client. This is good as mine. Did the spiders know Balder's location? Now August and Lisbeth are paying the price for all this. You were buying fire from somewhere. Scene berpindah kepada Lisbeth yang ternyata dia sudah sampai di kediaman Carmilla. Dengan skill mengendap-endap, ia berhasil melumpuhkan satu penjaga di sana. Namun pada saat ia memasuki toilet, sebuah asap pius mengasapi seluruh ruangan yang ada di sana. See him? Tracker puts August in the West Wing. Aksi pertarungan pun berlangsung, sampai-sampai Lisbeth pun harus kalah. Setelah tersadar, Lisbeth digusur dan menyuruh Aegis untuk memberikan kode akses firewall. Karena jika tidak, Mikey yang sudah tertangkap, Aegis dan Lisbeth akan mati. Would you please talk some sense into him? He needs to open the program for us. August, you have to tell them. Setelah dibuat pingsan, Aegis memberikan kode tersebut. It's done. Di sana kemudian muncullah Gabriel. Namun sayang, dia harus dikhianati oleh Carmilla. Lalu Lisbeth dimasukkan ke dalam kantung oksigen dan diserap hingga menyisakan sedikit udara di dalamnya. I could finally see our father's true face. Karena belum puas, Carmilla pun memasukkan cairan lilin panas ke dalam mulut Lisbeth. Goodbye. Sementara Mikey yang sudah pasrah akan dieksekusi. Untung saja Pleiku berhasil menganalisa seluruh gedung itu, sehingga Edwin dapat melumpuhkan satu persatu. Target's down. Give me more. I have her. She's on the move. Carmilla yang panik pun mulai kocar-kacir dan meninggalkan Lisbeth. Dengan segala usaha dan upaya, Lisbeth pun berhasil terbebas dari plastik itu, dan ia langsung menelusuri ruangan demi ruangan. Aegis pun telah diselamatkan oleh Mikey, namun Carmilla berhasil kabur. She's on the other side of the house. She's leaving. Sementara tangan kanannya itu dia linglung setelah tersuntik dan melompat yang mengakibatkan kaki dia patah. Karena itu juga, Carmilla mengalami kecelakaan setelah menabrak rekannya itu, namun ia tidak menyerah dan terus berusaha melarikan diri. Yes, ma'am. Ketika ia terpojok, Carmilla pun pasrah dan melompat dari tebing itu hingga akhirnya tewas. You can't blame me for leaving that day. Lisbeth yang mendapatkan laptopnya kembali, ia langsung menghapus seluruh data firewall atas perintah Vance. Di akhir film, kini mereka hidup seperti biasanya. Mikey melanjutkan seperti layaknya seorang jurnalis.
Dan Naijus telah kembali kepada ibunya, dan Lisbeth ia menghancurkan tempat tinggalnya dan yang hancur hanyalah sebuah kenangan.